Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pranggoro. Saya merupakan mahasiswa pembangunan pertanian Yogyakarta Magelang, kampus Yogyakarta, jurusan penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 1. Baiklah, saya di sini akan melakukan sebuah penjelasan yang berjudul pentingnya irigasi untuk tanaman. Baik, untuk mulai semuanya, saya harus memberitahu terlebih dahulu apa itu irigasi. Jadi, irigasi merupakan suatu cara memanfaatkan pembangunan seperti pembangunan lahan dan pengairan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara dari tanaman tersebut. Nah, apa sih manfaat dari pengairan ini? Tentunya manfaatnya demi memenuhi kebutuhan dari tanaman. Dan apa sih yang harus diperhatikan jika kita misalnya membuat irigasi untuk tanaman kita? Yang harus diperhatikan adalah tentang airnya. Apabila tanaman terlalu banyak mendapati unsur hara, maka pertumbuhan tanaman akan melambat atau terganggu. Sehingga hal yang perlu diperhatikan di saat pemberian atau penggunaan sistem irigasi adalah dengan cara airnya. Ada beberapa cara untuk melakukan irigasi, seperti 4 cara ini ya. Yang pertama adalah air yang dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian yang kedua, air diletakkan di atas tanah. Kemudian yang ketiga dengan cara penyemprotan. Yang keempat adalah dengan cara ditetes. Kemudian untuk teknik yang umum yang sangat sering dilakukan di Indonesia tersendiri adalah dengan cara peletakan air di atas tanah atau pengairan air di atas tanah, seperti pada tanaman padi yang berada di sawah-sawah milik para petani. Kemudian ada beberapa sistem irigasi yang harus kita ketahui, yaitu ada 3, seperti pengairan irigasi secara terus-menerus, kemudian irigasi bergilir, kemudian irigasi selang. Kemudian apa sih irigasi bergilir, apa sih irigasi terus-menerus, apa sih irigasi berselang? Irigasi terus-menerus adalah suatu sistem dengan cara pemberian air setelah hari penanaman sampai hari panen. Hal ini biasa dilakukan pada tanaman sawah. Kemudian untuk sistem yang kedua yaitu sistem bergilir. Sistem ini dilakukan dengan cara pemberian air pada areal tertentu agar suatu areal tersebut dapat menyimpan air atau menampung air, sehingga pada saat pemberian areal yang lain, areal tersebut masih mengandung air atau masih mengandung unsur hara. Kemudian untuk sistem yang ketiga yaitu sistem selang. Sistem selang ini adalah sistem di mana kita melakukan pemberian dan pengontrolan dari tanah yang kering dan bergenang. Nah, kenapa sih di Indonesia bisa cocok dengan sistem irigasi berselang? Jadi, irigasi berselang itu kan irigasi yang dilakukan dengan cara pengontrolan lahan dari kering dan bergenang. Nah, untuk sistem ini itu dapat meningkatkan hasil panen hingga 6% dibandingkan dengan sistem irigasi bergilir dan sistem irigasi secara terus-menerus. Kemudian dapat meningkatkan hasil produktivitas 6,73% dibandingkan dengan kedua sistem irigasi yang sebelumnya, yaitu sistem irigasi terus-menerus dan bergilir. Nah, dibanding itu, kemudian sistem irigasi ini dapat menghemat air hingga 20% dibandingkan dengan sistem irigasi terus-menerus dan sistem irigasi bergilir. Dan dapat meningkatkan efisiensi hingga 77% dibandingkan dengan sistem irigasi yang lain. Oleh karena alasan tersebut, makanya sistem irigasi berselang sangat cocok dipakai untuk areal Indonesia,
di mana kita memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di mana musim kemarau mengalami musim yang 6 bulan sekali dan kemarau 6 bulan sekali, sehingga saat pada musim kemarau kita dapat mengontrol unsur hara dengan sistem irigasi berselang dan lebih dapat menampung air lebih banyak lagi, karena sistem ini merupakan sistem yang sangat aman. Oleh karena itu, sangat disarankan kepada para petani agar menggunakan sistem irigasi berselang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ada pertanyaan, silakan disampaikan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anggoro, pamit undur diri.